Selamat datang kembali di Kastu Channel. Kita kembali pada pembahasan kita terhadap IHSG. Kali ini untuk tanggal 8 Oktober 2021 untuk tanggal pembuatan video dan akan untuk referensi di tanggal 11 Oktober 2021 hingga seminggu ke depan. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, dan membahas lebih dalam mengenai IHSG, pastikan dulu Anda sudah mengklik tombol subscribe-nya karena satu subscribe saja sangat bermanfaat bagi perkembangan channel ini. Dan jangan lupa juga untuk memberikan likes-nya karena satu like sangat bermanfaat bagi perkembangan channel ini. Bagi kalian yang ingin request saham, bisa tulis di kolom komentar sama apa yang ingin dibahas di video berikutnya. Misalnya kalian ingin minta saham Bank BCA, bisa kalian tulis BBCA atau bisa kalian tulis nama perusahaannya Bank BCA langsung di kolom komentar. Akan saya bahas di video referensi saham di minggu berikutnya. Oke, langsung saja kita akan masuk dalam pembahasan kita terhadap IHSG untuk seminggu ke depan. Setiap analisa yang saya berikan merupakan hasil dari analisa saya sendiri terhadap keuntungan dan kerugian menjadi tanggung jawab masing-masing. Saya tidak dibayar oleh siapapun dengan apapun yang terlihat pada video ini. Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. Oke, kita sudah berada di IHSG atau di IDX Composite Index. Nah, bisa dilihat di sini bahwa IHSG memiliki lonjakan yang cukup besar sejak di tanggal 29 September 2021 dan juga di tanggal 30 September 2021. Hingga saat ini tanggal 8 Oktober 2021 IHSG masih bergerak cukup luar biasa karena apabila kita lihat dari pertama kali dia naik itu kita lihat harga itu sudah sebesar 6,32%. Ini merupakan angka yang cukup besar bagi IHSG mengingat dia hampir 1 tahun IHSG ini bergerak itu cukup biasa-biasa saja. Dia bergerak itu adalah konsolidasi cenderung untuk turun. Jadi dia bergeraknya itu sideways, terus sideways bergerak kena resistance lalu dia turun, kena support lalu dia naik. Dia bergerak daerah situ-situ aja tapi cenderung turun. Nah, dan kabar kita bisa lihat di saat ini bahwa di akhir September lalu IHSG ini digoreng oleh bandar hingga menembus angka adalah Rp6.481 sebesar 6,32% kalau kita tarik selama seminggu. Tapi kalau kita perhatikan untuk di beberapa hari saja ini, di 3 hari terakhir, dia naik juga sudah cukup tinggi. Kita tarik dari 3 hari terakhir, dia naik sudah 2,63%. Nah, kalau kita lihat di sini ya, tetap ada dua kemungkinan bagi IHSG. Apakah dia akan kembali melanjutkan bullishnya atau dia akan melakukan koreksi dulu. Nah, kalau kita perhatikan di sini bahwa sejak di tanggal 29 sampai dengan tanggal 8 itu dia tidak dia memiliki koreksi itu cuman sedikit-sedikit. Hanya ada 2 kali koreksi bagi IHSG yaitu di tanggal 1 Oktober dan yang berikutnya adalah tanggal 5 Oktober. Dia melakukan koreksi itu cukup kecil hanya sebesar 0,92% di tanggal 1 dan di tanggal 5 hanya sekitar 0,8%. Ini merupakan angka yang tidak terlalu besar mengingat saat dia mengalami kenaikan itu sebesar 2%, 2%, 2% dan 2%. Jadi dia naiknya itu 2%, 2%, 2%. Kalau dia hanya koreksi 0,9, 0,8 itu masih menurut saya masih angka yang cukup kecil untuk IHSG koreksi. Jadi di hari berikutnya, di hari Senin tanggal 11, IHSG memiliki kemungkinan untuk mengalami koreksi itu sekitar 0,6% ke bagian body open di open pasar di hari Jumat yaitu di level 6.434 dan bisa kita lihat juga di sini bahwa memang ada minor support di sini. Di sini ada minor support ya. Kalau kita perhatikan di sini ada body beberapa bergerak di sini. Lalu ada banyak sekali di daerah-daerah sebelah sini nih banyak sekali. Nah, jadi kalau kalian perhatikan IHSG bisa saja bergerak 0,68% untuk melakukan koreksi lagi.
Tapi kalau dia ternyata lebih kuat pembeliannya dan volume buy itu asing terus masuk dari asing itu masuk ke dalam bursa kita, maka dia bisa saja berpotensi untuk bergerak sebesar 0,41% atau dia bisa bergerak langsung menembus dari resistensinya saat ini yang terdekat yaitu di level 6.500 ke level 6.583. Dia bisa naik itu sebesar 1,6%. Kalau kita lihat di sini ada minor resistance, di sini ada swing high di sebelah sini. Jadi kalau kita perhatikan IHSG masih bisa untuk naik dan dia masih bisa untuk terus menciptakan all time high. Jadi dia bisa terus naik hingga ke level 8.442 rupiah. Karena kalau kita menggunakan Fibonacci ya, saya itu menggunakan Fibonacci retracement. Saya menggunakan Fibonacci itu saya tarik dari sini, saya akan buang semua. Lalu saya akan tarik Fibonacci dari swing high di sekitar Maret 2018 hingga di bulan saya akan tarik ke bulan April 2020 waktu market crash akibat Covid. Nah, dia menciptakan bahwa ada level 8.400 untuk IHSG target swing high berikutnya yaitu di harga di 8.429. Jadi IHSG ini berpotensi untuk digoreng terus hingga di level 8.400 rupiah. Kalau dia terus mengikuti kalau dia adanya terus pergerakan bandar yang masuk terus ke bursa kita, dia bisa berpotensi untuk naik ke level tersebut di level 8.400 rupiah. Oke, sekian dulu dari saya mengenai pembahasan terhadap IHSG. Bagi kalian yang suka dengan konten saya kali ini, jangan lupa untuk diklik likes-nya karena satu like sangat bermanfaat bagi perkembangan channel ini. Dan jangan lupa juga untuk berikan subscribe-nya karena satu subscribe sangat bermanfaat bagi perkembangan channel ini. Bagi kalian yang ingin request saham yang ingin dibahas, bisa kalian tulis di kolom komentar agar saya bahas di video referensi saham minggu berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.